Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatina wa takaffala bi arzaqina wa quwwatina wa amarna bi tauhidihi fi jami'i awqatina wa niyyatina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi nufusina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatina wa mawadina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadza min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadza min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa Kalam Ramadan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Mawardi dan pada umumnya kaum muslimin, muslimat, shaimin wassaimat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengupas sedikit terkait dengan pentingnya menghormati atau berprasangka baik terhadap orang yang meninggal dunia atau terhadap mayit. Karena apa? Dalam Islam dianjurkan untuk berprasangka baik terhadap mayit karena beberapa alasan atau dengan alasan-alasan tertentu. Di sini ada 4 alasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, menghormati mayit. Mayit adalah manusia yang telah meninggal dan tidak dapat membela dirinya. Berprasangka baik terhadap mayit adalah cara untuk menghormatinya. Jadi karena manusia itu semuanya tidak ada tawaran lagi, pasti akan mengalami yang namanya maut atau kematian, maka sebaiknya kita selaku umat Islam harus berprasangka baik terhadap orang yang telah meninggal dunia. Karena apa? Si mayit tidak bisa membela dirinya. Dicaci maki, diolok-olok, atau disanjung-sanjung, tidak bisa membela dirinya. Sehingga kita yang masih hidup ini harus mempunyai sifat dengan berprasangka baik, jangan sampai membongkar rahasia, baik itu yang bersifat abstrak maupun konkret, jangan sampai dibuka. Yang kedua alasan kita harus berprasangka baik terhadap si mayit untuk menghindari fitnah. Berprasangka baik terhadap mayit dapat menghindari fitnah dan tuduhan yang tidak benar terhadap mayit. Yaitu
Terus yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW berprasangka baik terhadap mayit dan mengucapkan doa untuk mereka. Kita kalau melayat atau takziah kepada sahibul musibah, kita juga harus memberikan arahan, pengayoman, motivasi dan penyadaran, bimbingan sekiranya membuat ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan itu merasa enak, merasa nyaman, tidak menambah beban dengan berduka cita itu. Bahkan kita dianjurkan juga untuk berdoa atau mendoakan. Seperti apa doanya? Sebetulnya banyak doa-doa yang warid dari baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya mengucapkan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau yang meninggal itu laki-laki. Atau mengucapkan Allahumma ajirna fi musibati wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, lindungilah kami dari musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Sementara mengucapkan takziah lil ahli untuk keluarga yang ditinggalkan atau bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun perlu diingat bahwa persaksian itu harus diucapkan dengan tulus. Di sini juga memberikan persaksian juga dianjurkan. Artinya bahwasanya yang meninggal dunia itu meninggal dengan keadaan baik. Supaya baik itu sudah nampak kebaikannya ataupun perilakunya, kita harus memberikan persaksian yang baik. Jangan sampai kita memberikan persaksian yang negatif. Karena apa? Baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah di masa hidupnya selagi di Mekah Al-Mukarramah ada di kalangan kaum Bani Najjar yang meninggal. Kemudian ada sekelompok sahabat ngumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu juga ada jenazah yang sedang diusung atau dibawa dan lewat di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka atau masyarakat warga sekitar yang ada itu memberikan persaksian bahwasanya si mayat itu adalah orang baik. Untuk lebih jelasnya, saya ini mau buka kitab yang namanya kitab Tuhfatul Ahwadi. Kitab Tuhfatul Ahwadi ini adalah Syarah Jami' At-Tirmidzi. Kitab ini terdiri dari 15 jilid dan adalah sebuah syarah dari kitab Al-Jami'ul Kabir. Al-Jami'ul Kabir itu adalah kitab syarah dari Sunan At-Tirmidzi, 4 jilid. Ini saya buka jilid atau juz yang keempat. Di sini tercover di dalamnya tentang Tatimatu Abwabil Hajj dan Abwabul Janais dan Abwabun Nikah dan Abwabur Radha
dan abwabut thalaq wal li'an, abwabul buyu', abwabul ahkam, abwabud diyat, abwabul hudud. Ini seputar ini pembahasan yang terdapat di dalam kitab ini karya Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ibnu Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Maka dikenal juga kitab ini adalah kitab Al-Mubarakfuri. Di sini Al-Mubarakfuri jilid 4 yang saya buka isi yang berkaitan dengan pembahasan saya tadi, bahwa cerita ini ada di dalam kitab ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke nomor 1064. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Yazid bin Haruna akhbarana Humaidun an Anasin ibni Malikin qala murra ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat summa qala antum syuhada'ullahi fil ard. Qala Abu Isa hadis wa Anasin hadisun hasanun sahihun. Di sini dapat kita simpulkan ada seorang mayit atau jenazah yang sedang dibawa, diusung. Ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka warga atau masyarakat yang ikut mengiringi jenazah itu memberikan pujian atau sanjungan kepada si mayat, bahwasanya mayat itu adalah orang-orang baik. Sehingga Rasulullah SAW berkata wajabat. Kemudian dilangsungkan dengan ungkapan antum syuhada'ullahi fil ard. Karena mereka sudah memberikan persaksian bahwasanya si mayat itu adalah orang-orang baik, maka Rasulullah mengatakan wajabat. Wajib. Kata Rasulullah itu wajib. Kemudian melangsungkan antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas bumi. Dari sini juga ada kaitannya dengan hadis yang tertuang di dalam sebuah kitab Fathul Bari atau kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu kalau yang disarahi menjadi kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada juga redaksi lain hadis dengan cerita yang sama. Kalau kira-kira seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Marru bi janazatin fa asnau 'alaiha bi khairin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fama wajabat ya Rasulullah. Sebelum itu ada seperti ini. Wa marru bi janazatin fa asnau 'alaiha bi syarrin. Faqala wajabat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang mayat yang sedang diusung dan masyarakat memberikan persaksian bahwasanya ia adalah orang-orang yang baik. Sehingga Rasulullah SAW berkata wajabat. Dan kemudian ada lagi seorang
jenazah yang sedang diusung bertemu pula dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat memberikan persaksian bahwasanya ia adalah orang yang tidak baik atau orang-orang yang buruk atau jelek. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Wajabat ini adalah wajib, artinya wajib. Namun kan penasaran wajib apanya yang wajib, sehingga baginda Sayyidina Umar Ibn al-Khattab berkata atau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Fama wajabat ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan wajabat wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, "Antum asnaitum alaiha bi khairin fawajabat lahul jannah." Kalian sudah memberikan persaksian bahwasanya ia adalah orang yang baik, sehingga wajib baginya masuk surga. Wa asnaitum alaiha bi syarrin fawajabat lahun nar. Dan kalian yang memberikan persaksian atau penjelasan bahwa ia adalah orang yang buruk, maka wajib baginya neraka. Jadi kalau kita menyikapi orang-orang yang meninggal dunia, sebaiknya kita harus berprasangka baik terhadap si mayat tersebut, karena kita harus merasakan atau berpikir semua kejadian yang terjadi kepada mayat ini bisa mungkin juga terjadi kepada diri sendiri, karena si mayat itu yang meninggal itu tidak bisa membela dirinya, baik dihujat, dicaci maki. Maka kalau si kita yang masih hidup ini memberikan persaksian baik, insya Allah akan memberikan tambahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada yang meninggal dunia. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kita dimanapun kita berada tidak akan terlepas dari kematian, sebagaimana ayat itu tadi, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun Anda itu berada di atas benteng pertahanan yang kokoh. Jadi apalagi hanya di permukaan bumi ini, pasti akan kita mengalami yang namanya mati. Usikum nafsi wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.